Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan stambuk A11276. Saya akan menjelaskan hasil resum materi pertemuan 9 sampai materi pertemuan 15. Yang pertama yaitu materi pertemuan 9, kawasan konservasi. Yang pertama yaitu kriteria umum. Penetapan kawasan konservasi dibagi menjadi 5 kriteria. Yang pertama yaitu kriteria ekologi, kedua kriteria sosial, ketiga kriteria regional, 4 kriteria ekonomi, dan 5 kriteria pragmatik. Fungsi penetapan kawasan. Yang pertama, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan kawasan konservasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan administratif dan hukum. Yang kedua yaitu pendekatan fisik, dan yang ketiga yaitu pendekatan ekologi. Yang keempat yaitu pendekatan sosial budaya, yang kelima yaitu pendekatan ekonomi. Tahapan perencanaan kawasan konservasi yang pertama dilakukan identifikasi isu, yang kedua pengumpulan data dan pengolahan, yang ketiga penyusunan profil kawasan konservasi, keempat penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi, yang kelima penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, yang keenam penyusunan rencana pengolahan calon kawasan konservasi, 7 penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Bagian kelembagaan. Kriteria kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kelembagaan tingkat nasional, 2 kelembagaan tingkat daerah, 3 kelembagaan tingkat lokal. Pertemuan 10 yaitu mengenai pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. 1. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah pertama, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan lindung antara lain. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya yang terdiri dari 1. Kawasan hutan lindung, 2. Kawasan bergambut, 3. Kawasan resapan air. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat terdiri dari 1. Sendapan pantai, 2. Sendapan sungai, 3. Sendapan sekitar danau atau waduk, 4. Kawasan sekitar mata air. Yang ketiga yaitu kawasan suaka alam dan cagar budaya yang terdiri dari 1. Kawasan suaka alam, 2. Kawasan cagar alam, 3. Kawasan suaka marga satwa dan hutan wisata, 4. Kawasan perlindungan plasma, nuftan dan pengungsian satwa, 5. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, 6. Kawasan pantai, hutan bakau, 7. Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, 8. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu kawasan rawan bencana. Pertemuan 11, materi pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau unsur lingkungan, biotik maupun abiotik, yang bermanfaat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka atau masyarakat, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Pembangunan berkelanjutan yaitu proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk
untuk generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang, agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga. Pertemuan 12 yaitu mengenai dampak pembangunan. Dampak pembangunan terdiri dari perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana, dan konflik sosial. Adapun dampak dari perubahan iklim antara lain perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, dan suhu tinggi. Dampak pencemaran antara lain sebagai berikut, yaitu berdampak bagi kesehatan, ekosistem, dan bahkan pertanian. Dampak disaster atau bencana berdampak kepada lingkungan, infrastruktur, kehidupan, dan perekonomian. Dampak konflik sosial salah satunya adalah keretakan hubungan antar kelompok. Pertemuan 13, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara berkeseluruhan. Akibat aktivitas manusia yang menghasilkan limbah dan residu dapat mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Lingkungan dan penyakit. Kesehatan lingkungan adalah sesuatu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.